Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Hizriani Rifai. Saya merupakan CGP Angkatan 4 Kota Pontianak. Kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada pertanyaan pertama, di sini disebutkan bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Jawaban saya adalah, sebagai seorang pendidik, seorang guru mengacu pada 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Semboyan tersebut artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil dengan menjunjung 3 asas pendidikan tersebut, sehingga dapat berpihak kepada murid. Pada pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam pada diri kita adalah nilai kebajikan yang merupakan dasar yang akan mempengaruhi dalam pengambilan suatu keputusan, termasuk di dalamnya nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai mandiri membuat kita mengambil keputusan yang mandiri, namun tetap bertanggung jawab. Nilai reflektif akan membuat kita mengambil keputusan dengan berdasarkan pembelajaran dari apa yang sudah pernah dialami dan mengambil langkah baik dalam penyelesaian. Nilai kolaboratif akan membuat kita melibatkan orang lain sesuai dengan wewenang dalam pengambilan keputusan. Nilai inovatif akan membuat kita lebih luas dan kreatif dalam mencari penyelesaian. Nilai yang paling mendasar dan paling pokok adalah keberpihakan pada murid. Ini akan menjadi penentu pertimbangan suatu keputusan. Nah, pada pertanyaan ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Coaching sangat membantu dalam pengujian pengambilan keputusan yang diambil. Coaching akan memberikan kesempatan bagi murid untuk membangun potensi dalam diri dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Guru akan membantu sebagai coach dengan umpan balik dan pertanyaan pemantik yang akan sangat mendukung kekuatan siswa. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Guru akan mudah melaksanakan tugas sehari-hari sebagai pendidik dengan menjaga dan mengelola aspek sosial emosionalnya sehingga tidak perlu terjadi penyesalan dalam mengambil sebuah keputusan karena sudah dipertimbangkan dengan baik. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika
harus mencerminkan dan berdasarkan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik dalam kesehariannya. Pendidik adalah teladan bagi siswa, maka sudah selayaknya terus memperbaiki diri dalam tingkah laku maupun lisan. Maka dari itu, pendidik perlu terus mengasah diri dalam mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Jika berhadapan dengan masalah moral atau etika, ia tetap bisa berupaya memegang teguh prinsip dan nilai dirinya yang lurus. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat sebaiknya melalui 9 langkah pengujian yang akan sangat membantu dalam mempertimbangkan segala sesuatunya. Langkah-langkah yang memberikan peluang kecil pada kesalahan pengambilan keputusan atau memberikan dampak yang tidak membahayakan. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Karena baru akan dilaksanakan, tidak ada salahnya mengalami proses pelaksanaan pengambilan keputusan dengan menggunakan teori yang ada dalam modul 3.1 ini. Kesulitannya mungkin akan muncul pada pelibatan individu di dalamnya. Misalnya, rekan sejawat yang belum mendapatkan materi. Maka tugas saya lah mensosialisasikan apa saja yang telah saya pelajari, sedikit-sedikit perubahan menuju hal yang lebih baik akan mulai dilakukan. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Sebagai pemimpin pembelajaran, pengambilan keputusan yang mengacu pada pengajaran yang memerdekakan murid tentunya harus menjadi dasar dan hal utama. Selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran yang mengambil keputusan dengan baik terhadap murid tentunya akan membantu siswa mengarahkan diri pada hal yang baik pula untuk kehidupan dan masa depan murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Bahwa modul ini memberikan pengetahuan bagi saya sebagai pendidik dalam menjalankan fungsi pemimpin pembelajaran dengan tetap berdasarkan pada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara dan menjalankan nilai dan peran guru penggerak dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional juga akan dilaksanakan agar lebih mendukung apa yang menjadi visi dan misi guru penggerak. Pelaksanaan coaching tentunya juga akan sangat memberikan dampak yang sangat baik bagi murid. Semua hal yang sudah dipelajari dari modul 1, 2, hingga ketiga akan memberikan pengalaman luar biasa jika dipraktikkan dengan baik, akan sangat mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.